Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayi Suheli Juniarti. Saya dari kelas 4 PPC. Saya akan menjelaskan terkait dengan makalah saya yang saya pahami, yaitu yang berjudul Sejarah Politik Islam pada masa Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad merupakan pondasi utama dari sistem pemerintahan dan tata kelola umat Islam yang memiliki nilai-nilai keadilan, musyawarah, dan kepemimpinannya yang berbasis wahyu. Kemudian pada masa kenabiannya, Nabi menjadi yang paling utama dan yang paling penting di dalam sejarah politik Islam. Karena di dalamnya Nabi Muhammad SAW tidak hanya berperan sebagai utusan Allah saja, tetapi juga beliau sebagai pemimpin politik, kepala negara, dan panglima militer, dan lain-lainnya. Kemudian mengenai sejarah politik Islam pada masa Nabi Muhammad SAW, pada masa awal kenabiannya itu beliau berdakwah beliau berdakwah di Mekah. Kemudian Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertamanya itu di Gua Hiro. Sejak saat itu beliau mulai menyebarkan ajaran Islam itu secara sembunyi-sembunyi. Kemudian di Mekah Nabi belum menjalankan kekuasaan politik secara langsung. Namun karena masyarakat Quraisy yang menolak Islam dan menentangnya itu yang paling keras. Kemudian beliau juga mendapatkan tekanan dari kaum Quraisy karena kaum Quraisy itu merasa sangat terancam oleh dakwah Nabi karena Islam itu menentang sistem sosial politik yang berbasis kesukuan dan ketimpangan kelas. Kemudian Nabi dan para pengikutnya itu menghadapi intimidasi, diboikot, dan secara kekerasan lainnya. Kemudian politik Nabi di tengah penindasannya itu, meskipun beliau tidak memiliki kekuasaan yang formal, Nabi Muhammad SAW mulai menunjukkan kebijakan-kebijakan strategisnya. Contohnya seperti membangun komunitas muslim yang solid, atau bisa juga disebut sebagai ukhuwah. Kemudian mendorong migrasi untuk perlindungan politik. Kemudian beliau menjalin hubungan diplomatik dengan kabilah-kabilah yang ada di luar Mekah dan untuk mencari dukungannya. Kemudian pembentukan negara Madinah atau peristiwa hijrahnya Nabi itu, Nabi yang hijrah ke Yastrib kemudian itu dikenal sebagai Madinah setelah mendapat undangan dari dua suku besar. Saya kurang tahu sih suku itu karena itu yang meminta beliau menjadi penengah dan pemimpin atas peristiwa yang terjadi di titik balik sejarah politiknya itu. Kemudian ada namanya Piagam Madinah, atau bisa juga disebut sebagai Sahifah Al-Madinah. Beliau sendiri yang menyusun Piagam Madinah tersebut, sebuah konstitusi yang tertulis pertama di dunia yang mengatur hubungan antara komunitas Madinah, termasuk Muslim, Yahudi, dan kelompok lainnya. Kemudian isi dari Piagam Madinah tersebut yaitu yang menetapkan Nabi sebagai kepala negara dan pemimpin politik tertinggi pada masa itu. Kemudian menjamin kebebasan beragama dan untuk menghadapi pertentangan lainnya. Beliau menegaskan kesetaraan hak dan kewajiban antar komunitas.
komunitasnya. Kemudian beliau mengatur sistem pertahanan bersama dan penyelesaian konflik secara hukum. Kemudian struktur pemerintahannya itu meskipun tidak dalam bentuk birokrasi yang negara Islam, pertama beliau di Madinah itu beliau memiliki struktur seperti sebagai kepala negara, pemimpin militer dan pembuat hukum pada masa itu. Kemudian diikuti dengan sahabat-sahabatnya ada yang sebagai penasihat di Majelis Syuro. Kemudian ada yang menjadi petugas administrasi yang mencatat seperti pemungutan zakat dan lain-lainnya. Udah segitu aja sih Pak yang saya pahami. Kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.